Tiga anggota polisi meninggal dunia diduga ditembak oknum TNI Angkatan Darat saat melakukan penggerebekan judi sabung ayam di Lampung. Peristiwa tragis ini langsung menjadi perhatian dan tim investigasi gabungan TNI Polri pun dibentuk untuk menguak kasus ini. Kakor Lantas bicara arus mudik Lebaran 2025. Rekayasa lalu lintas pun disiapkan. Bukan hanya itu, lokasi wisata juga menjadi perhatian agar arus lalu lintas tetap berjalan lancar. Listrik pak. Apa kabar Indonesia Pagi? Kita awali dengan informasi kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik di rumah makan Tegal atau warteg di Jalan Raya Serpong, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan. Bisa dilihat dari gambar ini warung tersebut ludes pemirsa dilalap si jago merah. Warung rumah makan Tegal ini berada di Jalan Raya Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten. Pemilik yang tertidur di lantai 2 panik sehingga meloncat dari lantai 2 bersama keluarganya untuk menyelamatkan diri. Pihak kepolisian pun yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi para korban yang selamat dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Tangerang Selatan. Namun naas, satu anak tertinggal dan tak bisa diselamatkan. Petugas damkar yang datang ke lokasi langsung berjibaku memadamkan kobaran api. Saat dalam proses pendinginan, petugas damkar berhasil mengevakuasi bocah 8 tahun korban yang meninggal karena terjebak api di lantai 2. Seorang anggota geng motor kritis terkena senjata tajam saat terlibat tawuran di Jalan Halat, Kota Medan, Sumatera Utara. Anggota geng motor diduga panik dan terjatuh dari sepeda motor saat aksi tawurannya dibubarkan warga. Apesnya saat terjatuh, tubuh korban tertusuk senjata tajam yang ia bawa. Namun sayangnya meski korban telah kritis, beberapa warga yang geram tetap melampiaskan amarahnya dengan memukuli anggota geng motor tersebut. Orang warnet nih mungkin tahu detail, Pak. Warnet sampai pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi-pagi. Selamat pagi-pagi. Hari ini nggak matching kita nih. Harusnya merah dong, semangat. Ya mungkin kalau ada ini mungkin sponsor yang mau kasih Boleh. jas merah buat saya. Boleh. Jas merah. Jas merah. Jangan sampai melupakan Ada tulisannya sejarah. Hah? Ada tulisannya nggak? Tulisan 3 huruf. 4 huruf, Deng. Enggak. Enggak, jadi merah aja ya. Merah. Oh. Ya. Soalnya takutnya ini pengennya jas merah, taunya pindah ke sebelah gitu kan. Enggak ya? Kita tetap di TV One. Betul. Merahnya tulisannya TV One ya, bukan Petit gitu ya. Itu dia. Oke, pemirsa, kita nanti akan hadirkan ya sebuah topik pembahasan yang masih menjadi perhatian publik, yaitu terkait kasus penggerebekan judi sabung ayam di Waikanan, Lampung yang menewaskan 3 anggota Polri ya. Dan saat ini memang 2 institusi TNI Polri sedang berjibaku untuk melakukan investigasi, meskipun juga beberapa oknum TNI yang diduga terlibat ini sudah diamankan untuk diperiksa secara intensif juga. Betul, apakah ada memang dugaan backingan ini memang terbukti atau justru pemiliknya merupakan oknum TNI tersebut. Nah, selain itu Rivi, buat yang mau cuti ataupun mau mudik ya, ini kita juga akan hadirkan informasi ini mengenai pantauan arus mudik. Nanti di pagi hari ini kita juga akan hadirkan wawancara langsung ya dengan Kakor Lantas, bagaimana kiat-kiat nanti dari Korlantas untuk mengatur
arus mudik yang tinggal menghitung hari lah. Kesiapan tentunya sudah dioptimalkan begitu. Oke, tapi sebelum masuk ke situ, seperti biasa kita hadirkan dulu rangkaian informasi ke depan Anda pemirsa. Ada sebuah minibus Avanza ini terseret arus banjir ya di Jatiuwung, Kota Tangerang, di mana pengemudinya seorang wanita parubaya ini hampir ikut terseret arus jika tidak sempat diselamatkan oleh petugas BPBD Kota Tangerang. Dirinya tidak menyadari ketinggian air sudah mencapai 1 meter dan membuat akhirnya mobil terseret arus hingga tersangkut di jembatan. Usai dievakuasi, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Asih Kota Tangerang, Banten. Ya, sementara minibus warna merah hati miliknya baru dapat dievakuasi dengan menggunakan alat berat pada Selasa siang. Itu pun juga evakuasinya menunggu permukaan air Kali Leduk normal. Kita ke informasi lainnya pemirsa, warga digegerkan dengan penemuan mayat laki-laki tanpa identitas yang mengapung di aliran Sungai Batang Merau, Kota Sungai Penuh, Jambi. Mayat tanpa identitas ini pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang bekerja di pinggir sungai di desa Pinggir Air, Kecamatan Kumun Debay. Mayat kemudian digiring menggunakan perahu menuju pinggir sungai oleh warga dengan menggunakan perahu nelayan. Mayat kemudian dievakuasi petugas bersama dengan warga dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah untuk diidentifikasi. Oke, kita beralih ke penanganan kasus yang menewaskan juru parkir di Kabupaten Bandung, Jawa Barat pemirsa, di mana polisi ini berhasil menangkap 21 pelaku pengeroyokan juru parkir di sebuah minimarket di Kabupaten Bandung. 5 di antara para pelaku ditetapkan sebagai pelaku utama penganiayaan berujung dengan meninggalnya korban. Jadi ini yang Anda saksikan adalah detik-detik Satuan Reserse Kriminal Polresta Bandung menangkap anggota Ormas Briges, pelaku utama penganiayaan terhadap juru parkir di sebuah minimarket di kawasan Cimaung, Kabupaten Bandung. Petugas mengamankan 21 orang anggota Briges, 5 diantaranya merupakan pelaku utama. Sementara sisanya diduga merupakan rekan pelaku utama yang menghalang-halangi proses penyidikan petugas dengan membantu para pelaku melarikan diri. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para pelaku tega menganiaya korban hingga meninggal dunia lantaran tersinggung oleh perilaku korban. Ya, sebelumnya seorang juru parkir di salah satu minimarket di kawasan Cimaung, Bandung, Jawa Barat ini bernama Rizal, berusia 24 tahun, meregang nyawa usai dianiaya secara brutal oleh anggota Ormas Briges pada hari Minggu petang kemarin. Pertanyaannya yang beredar di publik adalah, masihkah perlu Ormas ini eksis? Kan begitu. Dari sekian banyak rentetan kasus yang diduga dilakukan oleh Ormas tersebut. Tapi ini beneran Ormas atau mungkin geng motor yang berlindung di balik sebutan Ormas? Nah, itulah dia kan. Perlu penyidikan lebih dalam lagi dari ditangkapnya beberapa orang tersebut 21 oleh 21 loh, banyak. 5 pelaku utama ya. Oke, lanjut Put. Oke, kita ke informasi selanjutnya pemirsa. Ada truk bermuatan semen yang mengalami kecelakaan tunggal masuk ke jurang sedalam 3 meter. Nah, pengemudi ini tewas seketika lantaran tergencet kabin truk. Laka lantas ini terjadi di Jalan Raya Lombang, DJ, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan. Pengemudi atas nama Nur Hadi, warga Lamongan, Jawa Timur ini tewas seketika karena tergencet kabin truk. Insiden ini bermula saat truk yang dikemudikan korban melaju dari Surabaya menuju Pamekasan, melaju lambat karena muatan berat dan penuh dengan semen. Jadi karena kelelahan ya, dugaan sementara ini akhirnya truk meluncur masuk ke jurang dan menghantam pohon jati yang ada di sisi selatan jalan.
Kami berdua menghimbau pagi ini bagi para pengemudi, dimanapun Anda berada dan dimanapun Anda menyaksikan siaran kami berdua, harap awas dan selalu waspada ya dalam mengendarai kendaraan. Terutama bagi Anda pengemudi yang membawa jiwa yang banyak seperti bus, ya kan? Ya. Angkutan orang. Ini udah mirip dengan rekan-rekan NTMC nih kalau ya, saya belajar dari rekan-rekan gitu. Juga yang berada di lapangan setiap pagi menyampaikan informasi lalu lintas, ya kan? Benar. Seperti salah satunya adalah Brigadir Yasinta ya. Betul. Ada Brigadir Yasinta yang juga siap mengabarkan bagaimana pantauan arus lalu lintas di Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat pagi Brigadir Yasinta. Seperti apa pantauan arus lalu lintas pada pagi hari ini? Ya baik, terima kasih rekan Arif dan Putri di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau langsung bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Bisa kita saksikan bersama saat ini di belakang saya. Pada umumnya situasi arus lalu lintas di kawasan ini sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam masuk perkantoran, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Salemba atau Kuningan yang akan menuju Cawang, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terlihat di jalur flyover dari Kampung Melayu yang akan menuju Tebet, di mana kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Sesekali perlambatan kecepatan terjadi karena banyaknya pengendara roda 2 yang memotong arus maupun melawan arah di kawasan ini. Selain itu, keberadaan angkutan umum yang berhenti di bahu jalan serta aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang juga menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu Anda antisipasi. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, harap antisipasi adanya pertemuan arus kendaraan dari Tebet maupun Cawang yang akan menuju Jatinegara, dan jangan melawan arus karena sangat membahayakan keselamatan sesama pengguna jalan serta rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, berdasarkan data Resonansi Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 201 kasus laka lantas dengan rincian 18 meninggal dunia, 9 luka berat, dan 135 luka ringan. Untuk itu kami himbau para pengendara agar senantiasa mematuhi peraturan lalu lintas dan utamakan keselamatan dalam berkendara. Kami juga menghimbau kepada masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik di masa operasi ketupat 2025, harap tidak membawa barang dan muatan berlebih pada kendaraan, tetap kendalikan kecepatan untuk mudik aman, keluarga nyaman. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau SMS Center di 9119. Anda juga dapat melalui SMS Center atau Anda pun juga dapat mengakses website kami di korlantaspolri.go.id. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan milik kita bersama, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Kembali ke studio, silakan Arif dan Putri. Woi, makan gudeg Bu Asih di Dukuh Atas. Cakep. Brigadir Yasinta, terima kasih untuk laporan arus lalu lintas. Pokoknya kalau udah Brigadir Yasinta nggak afdol kalau nggak dibalas pantun. Tapi yang jelas saya bukan Philip ya. Ditegaskan sekali lagi, setiap minggu harus ditegaskan. Betul. Bukan Philip ya, jadi bukan Aura Kasih juga ya pantunnya. Oke. Saya mah lebih kreatif lah ya daripada Philip. Oke lah, kita tinggalkan informasi lalu lintas. Tadi sudah dilaporkan ya, pantauannya sudah mulai ya sepi sih sebenarnya tadi kalau kita lihat gambarnya. Apa tanda-tanda ya. Udah mulai? Sudah mulai mudik gitu ya. Kita kapan Nanti dulu lah. Oke, kita jeda dulu sebentar pemirsa. Nanti kita hadirkan rangkaian informasi lainnya ke depan Anda. Salah satunya adalah masih saja ditemukan kemasan minyak kita yang tidak sesuai takaran oleh Satgas yang mengecek ya di beberapa pasar. Satu lagi pemirsa. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa. Presiden Prabowo Subianto meresmikan 17 stadion sepak bola se-Indonesia di Gelora Delta Sidoarjo. Dalam pernyataannya, Presiden berkomitmen untuk membangun olahraga sepak bola Indonesia menuju pentas dunia. Hal ini disampaikan dan juga memberikan juga apresiasi kepada seluruh pihak yang peduli dan ikut membangun 17 stadion di Indonesia yang sudah berstandar FIFA, termasuk Stadion GOR Gelora Delta Sidoarjo. Di hadapan ratusan masyarakat pecinta bola, Presiden Prabowo menyatakan akan terus mendorong olahraga di Indonesia
khususnya sepak bola. Ya, Presiden juga menyatakan tekad untuk mendorong timnas Indonesia berlaga di pentas Piala Dunia. Jadi stadion sudah disiapkan ya, dan juga organisasi pun juga sudah harus semakin profesional. Nah, saatnya lah mungkin kita mempersiapkan untuk menciptakan atau menelurkan potensi-potensi bibit-bibit pemain bola agar bisa juga dirasakan oleh dunia. Ya, jangan kita yang merasakan dunia terus kita bawa ke tanah air kita. Tapi kita yang membawa, kita yang memberikan Indonesia untuk untuk dunia. Betul sekali. Kita ke informasi lainnya, Rivi. Ada tim Satgas Pangan dari Polres Majalengka, Jawa Barat ini yang kemarin Selasa pagi ini melakukan sidak ke sejumlah pasar tradisional. Ini nggak habis-habis nih permasalahan soal minyak kita ya, karena petugas ini menemukan kemasan minyak kita ini tidak sesuai takaran. Petugas pun juga memanggil pihak distributor ya, guna penyelidikan lebih lanjut. Jadi yang ditemukan lagi nih ya, nggak sebanyak 1 liter dalam satu kemasan, tapi berkurang sekitar 50 ml. Berkisar di antara 800 sampai 950 ml. Dari pengecekan di satu toko dan toko-toko lainnya, ternyata juga masih banyak yang tidak sesuai takaran. Jadi terhadap temuan ini masyarakat diminta untuk lebih teliti dalam membeli produk minyak kita. Pastikan produk yang dibeli memiliki takaran sesuai keterangan pada kemasan produk. Jadi sekarang kalau mau ke toko beli minyak ya, jangan hanya bawa duit, tapi bawa takaran juga. Betul. Jadi, Bu, saya mau beli minyak kita. Oh, silakan Pak, ambil di depan. Nah, bukain atu-atu tuh. Bukain atu-atu, salin ke dalam takaran. Kalau misalnya 1 liter, bayar. Tapi kalau nggak 1 liter, jangan kembaliin. Terus penjualnya mau nerima lagi? Hah? Ya kan intinya pokoknya kalau udah dibuka kan nggak boleh diperjualbelikan kan. Oke pemirsa, ini ada pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur bersama sejumlah instansi melakukan juga sidak ke sejumlah pasar tradisional di wilayah Sampit, Kalimantan Tengah. Sidak dilakukan untuk mengecek takaran minyak kita yang beredar juga di pasaran. Satgas Pangan menemukan kemasan botol minyak kita dengan takaran kurang dari 1 liter. Ya, ada yang ditemukan ini ukurannya hanya berisi 900 sampai 950 ml. Dari pengecekan lainnya juga, petugas menemukan produk minyak kita berukuran 1 liter ini berisi tidak sesuai ataupun juga yang sesuai ya. Ada juga yang sesuai, ada yang tidak sesuai maksud saya. Terhadap temuan tersebut, masyarakat diminta untuk lebih teliti dalam membeli produk minyak kita, seperti yang disarankan oleh Arif Fadil tadi, bawa uang dan juga bawa takaran gitu ya, untuk mengecek apakah sesuai dengan yang tertera dalam kemasan. Itu tuh. Jadi yang dipraktekkan oleh Satgas ini tuh perlu kita punya juga alatnya tuh. Bawa tuh ke warung. Pokoknya bikin ibu penjual warungnya marah lah pokoknya. Oke pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membantah deposito 70 miliar rupiah yang disita KPK dalam kasus dugaan korupsi markup dana iklan BJB sebagai miliknya. Hal itu ia sampaikan lewat surat yang diterima awak media. Kok lagi sering ngasih surat ya, Kang Emil ini ya? Pada saat rumahnya digeledah KPK, mengirim surat. Bikin surat. Ini pun juga bikin surat. Kemana Kang Emil sekarang? Kayaknya memang lagi nostalgia zaman dulu ya. Iya. Nah ini ditemui di Gedung Merah Putih Jakarta Selatan pada Selasa sore. Ini juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Tessa Mahardika ini menjelaskan bagi seluruh yang diduga terlibat dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana iklan oleh Bank BJP. Jadi dalam konteks surat yang dikirimkan oleh RK ini, RK menyatakan selama menjabat Gubernur Jawa Barat ia memiliki jabatan ex officio. Untuk urusan BUMD ia mengaku biasa mendapatkan laporan dari Kepala Biro BUMD atau Komisaris sebagai perwakilan Gubernur Jawa Barat. Sementara itu terkait dengan masalah BJB, Ridwan Kamil mengaku tidak menerima informasi hal tersebut, sehingga RK mengaku tidak mengetahui tentang masalah yang terkaitan dengan BJP. Dan Gayung bersambut ya, Put. Juru bicara KPK sendiri pun juga ini mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana iklan oleh Bank BJB yang menyeret
atau membawa-bawa nama mantan Gubernur Jawa Barat. Ini dipastikan KPK segera akan memanggil semua pihak, termasuk juga Ridwan Kamil sendiri ya, untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Kita simak pernyataan berikut ini. Dengan saat ini belum terinfo yang bersangkutan dijadwalkan untuk pemanggilan, namun semua pihak yang oleh penyidik diduga memiliki keterlibatan akan dilakukan pemanggilan, terutama mereka-mereka yang dianggap penting dan dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang sedang kita. Ya, pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan hadirkan informasi dari seorang wanita asal Ciamis yang dibunuh temannya sendiri di sebuah kosan. Mirisnya pelaku ikut mengantar jenazah korban ke rumah duka dan berdalih korban meninggal karena dibegal. Sesaat lagi kami akan kembali. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, 2 oknum LSM menganiaya dan menusuk Satpam SMK Negeri 9 di Kabupaten Tangerang, Banten, dan aksinya terekam CCTV. Penganiayaan dipicu lantaran 2 pelaku ini kesal diminta mengisi buku tamu saat masuk ke lingkungan sekolah. Inilah detik-detik 2 oknum LSM terlibat cekcok dengan 2 Satpam SMK Negeri 9 Kabupaten Tangerang, Banten. Setelah terlibat cekcok, 2 orang LSM ini tiba-tiba memukul salah satu korban hingga akhirnya baku hantam antara 2 oknum LSM dan Satpam sekolah. Seorang pelaku menusuk Satpam bernama Karyono hingga tersungkur, sedangkan pelaku lainnya memukul Sunarto dengan helm. Kedatangan kedua oknum LSM ke kantor, maksud kami ke sekolah, menanyakan terkait jawaban atas surat somasi yang mereka kirimkan 1 pekan sebelumnya. Namun pihak sekolah mengaku bingung dengan surat somasi yang mereka kirimkan lantaran berisi tentang penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Ya, mungkin ini lagi tren-trennya ya. Minta THR mungkin gitu lah ya kan. Dalihnya itu ya surat somasi. Pas dibaca surat somasinya isinya penyalahgunaan bahan bakar minyak bersubsidi. Gitu. Ya, aparat kepolisian menangkap pelaku pembunuhan terhadap seorang pria yang terjadi di Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Jadi, atas nama Kahar ya, pelaku pembunuhan terhadap inisial AP alias OG yang tak berkutik setelah ditangkap oleh polisi. Pelaku ditangkap di wilayah Kabupaten Goa dalam usaha pelariannya. Sebelumnya peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu 16 Maret lalu. Ya, insiden tersebut berawal ketika pelaku dengan korban terlibat cekcok di rumah orang tua korban. Nah, pelaku yang kesal langsung menganiaya korban dengan senjata tajam. Dan melihat korban terluka, pelaku kemudian melarikan diri. Dari proses penangkapan, polisi menyita badik yang digunakan pelaku. Kini pelaku tengah menjalani pemeriksaan di Satuan Reskrim Polres Sinjai guna mengetahui motif pelaku membunuh korban. Berarti masih ada bekas darahnya kemudian. Pemirsa, suasana duka menyelimuti kediaman 3 orang polisi yang menjadi korban penembakan di arena judi sabung ayam di Waikanan, Lampung. Duka menyelimuti rumah Bribtu Anumerta M. Galip Suryaganta di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung sejak Selasa pagi. Bribtu Anumerta Galip menjadi korban penembakan saat menggerebek judi sabung ayam di Waikanan, Lampung telah dimakamkan. Sementara keluarga salah satu korban penembakan dari AKP Anumerta Lusianto mengungkapkan firasat yang mereka rasakan sebelum kepergian tragis sang perwira. Kakak kandung AKP Anumerta Lusianto mengenang adiknya sebagai sosok yang manja namun penuh kebaikan. Tangis haru menyelimuti pemakaman jenazah AKP Anumerta Lusianto di Desa Sumberharjo, Kecamatan Buai Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Proses pemakaman digelar secara kedinasan. Kita beralih ke informasi lainnya. Seorang wanita asal Ciamis dibunuh
temannya sendiri di sebuah kosan yang terletak di Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Mirisnya, pelaku yang merupakan teman korban juga sempat ikut mengantar jenazah korban ke rumah duka dan berdalih korban meninggal karena dibegal. Di kosan, korban IR meregang nyawa di tangan teman-temannya. Dari hasil pemeriksaan Satreskrim Polrestabes Bandung dan Ciamis, insiden bermula saat korban IR bersama BL dan dua rekannya LW dan juga MI sedang mengkonsumsi minuman keras dan obat-obatan terlarang di kosan. Perselisihan mulai terjadi ketika LW meminta korban untuk bertukar pasangan. Namun IR menolak permintaan tersebut. Pertengkaran pun pecah diwarnai adu mulut dan saling meludah hingga terjadi penikaman. Peristiwa terjadi pada Jumat 7 Maret pada dini hari. Sebelum akhirnya terungkap, para pelaku bahkan sempat mengantar korban ke rumah sakit dan ikut dalam prosesi pemakaman. Mereka membuat dalih bahwa korban ini tewas karena dibegal. Ya, informasi terbaru akan kita tanyakan langsung kepada Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, AKBP Abdul Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kasat. Waalaikumsalam pagi Pak Kasat. Waalaikumsalam Mas, selamat pagi Mas Arif dan Mbak Putri, salam presisi Mas. Salam presisi Pak. Pak, awalnya kan pelaku ini mengatakan bahwa korban ini dibegal. Nah, bagaimana kemudian akhirnya terungkap bahwa pelaku ini adalah pembunuhnya? Baik, terima kasih. Terkait perkara yang kami tangani, terjadi pembunuhan itu di Jalan Siliwangi, tepatnya di kos-kosan Pak Heru di Gudang Rongsokan, Kota Bandung. Dari hasil proses pemeriksaan yang kami lakukan, kami sudah menetapkan 3 orang yang diduga pelaku melakukan pembunuhan terhadap kawannya sendiri. Kenapa sampai terungkap perkara ini? Berawal dari kecurigaan dari keluarga korban yang menaruh rasa curiga bahwasannya keterangan dari si kawan bertiga ini korban merupakan salah satu korban begal. Namun dari keluarga korban tidak percaya, sehingga ketiga kawan ini dibawa ke Polsek di Ciamis untuk dilakukan interogasi. Kemudian melakukan koordinasi dengan Polrestabes Bandung, sehingga kita melakukan pemeriksaan lebih mendalam. Jadi terungkap penyebab kematian dari si korban. Itu Mbak. Pak Kasat, kalau tadi kan dalam narasi kami menyebut banyak sekali inisial Pak dalam peristiwa tersebut, begitu ya Pak? Nah, tapi dalam rilis yang dilakukan oleh kepolisian, hanya satu yang kita lihat menggunakan pakaian tahanan, begitu. Artinya inisial-inisial lain ini tidaklah terlibat, Pak, dalam peristiwa yang berujung kepada pembunuhan tersebut. Memang benar, dalam rilis perkara yang kami laksanakan di Polrestabes Bandung, itu ada 2 orang. Namun yang kami tetapkan sebagai tersangka ada 3 orang. Ada 3 orang, satu pelaku utama, yang keduanya turut membantu atau menghalang-halangi dalam proses hukum. Sehingga yang duanya tidak dilakukan penahanan karena terhadap mereka kami tetapkan pasal 221 dengan ancaman 9 bulan penjara. Itu Mas. Oke. Pak, termasuk juga tadi ada narasi Pak yang menjelaskan bahwa ada keinginan untuk bertukar pasangan, begitu ya Pak ya. Artinya dari kelompok orang-orang ini yang saat ini beberapa di antaranya sudah berstatus tersangka, gitu ya Pak. Ini memang Pak terlibat dalam satu romantika asmara begitu? Dari pemeriksaan kami memang pengakuan mereka merupakan pasangan lesbi, dan korban ini merupakan berperan sebagai laki-laki. Jadi pada peristiwa malam itu di tanggal 7 Maret sekitar pukul
22.00 berempat ini berada dalam satu kosan dan mereka meminum minuman beralkohol, kemudian ada mengkonsumsi obat. Ada wacana mereka untuk melakukan tukar pasangan, tetapi salah satu dari mereka tidak setuju, sehingga terjadi keributan antara pelaku utama dengan korban. Sehingga ketika mereka ribut, ada pisau di situ, si pelaku langsung mengambil pisau dan menusuk leher bagian kiri si korban. Itu awal mula kejadian. Baik, Pak Kasat, background dari korban maupun juga teman-temannya ini seperti apa? Bekerja kah atau masih sekolah? Rata-rata sebagai ada yang freelance, kemudian ada yang karyawan swasta, yang lainnya tidak bekerja. Oke, yang lainnya tidak bekerja. Lalu mereka memang saling mengenal sejak lama atau mereka baru bertemu di Bandung begitu pada saat ya mungkin di lingkungan kerja dekat-dekat kawasan atau bagaimana, Pak? Untuk saling mengenalnya, ada yang satu pasang itu mengenalnya di 2017. Tapi ketika mereka saling pasang antara perempuan dan mereka berperan sebagai laki-laki, itu kurang lebih 1 tahun berjalan dari hasil pemeriksaan yang kita laksanakan. Oke. Dan saat ini sudah berhasil diungkap ya Pak oleh jajaran Polrestabes Bandung. Untuk konstruksi hukumnya Pak Kasat terkait dengan tersangka ini dengan ancaman pasal dan hukumannya mungkin? Terhadap pelaku utama tentunya yang inisial BL itu kami persangkakan dengan pasal 338 atau 351 ayat 3 KUHP, itu ancaman 15 tahun penjara. Sedangkan yang keduanya itu kami tersangkakan dengan pasal 221 KUHP, itu 9 bulan ancaman untuk hukuman. Ya. Baik. AKBP Abdurrahman, Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, terima kasih Pak. Selamat bertugas kembali, salam sehat selalu untuk Bapak dan jajaran juga. Terima kasih Mas Arief, nama Putri, salam bersih dan selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Usai jeda kita akan hadirkan informasi dari tim investigasi gabungan TNI Polri yang dibentuk untuk menguak kasus tewasnya 3 anggota polisi saat menggerebek judi sabung ayam. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami. Suasana duka menyelimuti kediaman 3 orang polisi yang menjadi korban penembakan di Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Sebelumnya Kapolsek Negara Batin, Ibtu Lucianto, Bribka Petrus, dan Bribda Galit meninggal saat melakukan penggerbekan judi sabung ayam di Kampung Karangmanik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Waikanan, Lampung pada Senin sekitar pukul 16.50 waktu Indonesia Barat. 3 anggota polisi tersebut terkena luka tembak pada bagian kepala, di mana diduga 2 oknum anggota TNI menjadi pelaku penembakan. Polda Lampung langsung membentuk tim gabungan bersama Korem Garuda Hitam Lampung dan Denpom Angkatan Darat untuk mengungkap pelaku penembakan. Saling melengkapi antara kami dengan Korem dan Denpom, saling melengkapi informasi dan lain sebagainya. Kegiatan ini kami lakukan secara bersama-sama atau joint investigasi untuk bisa membuat terang peristiwanya, kemudian nanti mengarah kepada siapa pelakunya. Kami pastikan hasil investigasi pertama nanti akan sangat transparan. Apabila memang ada indikasi atau memang terbukti, nanti akan kita proses sesuai dengan apa yang telah dilakukan. Tapi mohon waktu, bersabar, karena sampai dengan sekarang kita akan melanjutkan investigasi ini sehingga betul-betul dapat kita
ketahui apa yang sebenarnya terjadi. Tim investigasi gabungan Selasa kemarin langsung melakukan olah TKP untuk mengungkap pelaku penembakan, juga mengungkap motif pelaku. Dari hasil investigasi, polisi menyatakan 2 terduga pelaku adalah oknum anggota TNI Angkatan Darat, yakni Peltu Lubis selaku dan Supramil Negara Batin, dan Kopral Kepala Basyrah selaku anggota Supramil Negara Batin. Kedua pelaku kini ditahan dan sedang menjalani pemeriksaan di Denpom Lampung. Sementara untuk 3 personil Polri yang gugur, Kapolda Lampung, Irjen Polisi Helmi Satika mengatakan ketiganya akan diberikan penghormatan dengan menaikkan pangkat 1 tingkat. Dari Waikanan Lampung, Pujiansah TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, Menko Polhukam Budi Gunawan angkat bicara atas gugurnya 3 anggota Polri, Polres Waikanan, Polda Lampung saat melakukan penggerebekan arena judi sabung ayam. Menko Polhukam menegaskan bahwa insiden itu tidak patut dibenarkan dan mengganggu solidaritas TNI Polri. Ini sangat tercela, melakukan penembakan dengan peluru tajam, mengakibatkan meninggalnya 3 prajurit Polri dari Polsek Polres di Waikanan tersebut. Yang kedua, oknum tersebut melindungi kejahatan, bahkan memiliki arena sabung ayam. Kita tahu yang dilarang secara pidana di negara kita. Yang ketiga, bisa mengganggu soliditas TNI Polri. Oleh karenanya, kita sudah sampai kepada Panglima Kapolri harus lakukan tindakan yang tegas. Proses hukum, berikan hukuman yang terberat. Yang terberat tanpa pilih kasih dan melakukan secara transparan. Ini proses sudah berlangsung, sudah ditangani oleh TNI. Kita ikuti nanti perkembangan seperti apa. Ya, pemirsa, kita sudah hadirkan ya yang mungkin akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kita, pertanyaan-pertanyaan review yang kok bisa terjadi. Kok bisa sih gitu aja lah intinya. Kok bisa sih terjadi gitu. Emang tidak ditelusuri terlebih dahulu siapa sasarannya pada saat penggerebekan terjadi akan dilakukan begitu ya. Kita langsung hadirkan narasumber kita. Ada Laksamana Muda TNI Purnawirawan Soleman B. Ponto, Kabais TNI. Selamat pagi Pak Ponto. Sehat Pak? Ya. Sehat ya Pak Ponto. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir. Terima kasih juga sudah berkenan hadir ke Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi Pak. Masih sehat ya Pak Arianto? Alhamdulillah sehat. Ini kita pertemukan para purnawirawan yang terpaut jauh sebetulnya mereka ini gitu, biar bisa nostalgia juga. Kan? Dan juga melalui sambungan Zoom ada Mas Bambang Rukminto. Selamat pagi Mas Bambang. Pagi Bung Arif, Putri, Pak Ponto, Pak Arianto. Lama tak berjumpa ini. Alangkah indahnya kalau Mas Bambang ada juga di sini. Wow, luar biasa. Saya sudah balik ke Malang. Terima kasih Mas Bambang. Saya ingin studio. Siap. Terima kasih menyempatkan di sela-sela aktivitasnya. Saya ke Pak Arianto. Sebelumnya kami sekali lagi Pak berulang-ulang turut prihatin, turut berduka Pak atas gugurnya 3 personil dari Polri dalam melaksanakan tugas yang mulia sebetulnya Pak, bisa dikatakan memberantas kejahatan atau praktek-praktek yang mengganggu kenyamanan masyarakat begitu. Betul. Pertanyaan saya kan begini Pak, kalau Polri itu dikatakan presisi, nah apakah ini penggerebekan ini dilakukan sudah cukup profesional dan sudah cukup lengkap nggak Pak data itu dilakukan? Nah itu loh Pak. Ya, tapi sebelum jawab, saya akan menyampaikan dulu ya, saya bela sungkawa kepada Polri karena ya Bayangkara yang bagus, yang melaksanakan tugas dengan baik, tapi ternyata harus gugur. Tapi bagus juga karena apa? Ini bisa menjadikan kenangan masyarakat kepada polisi. Kalau selama ini kan beritanya yang negatif terus dengan polisi kan. Nah ini barulah kelihatan bahwa polisi itu memang tugasnya kayak gitu itu, risikonya gitu. Nyawa yang melayang. Karikatur polisi itu ada gini Pak,
kaki kiri masuk ke penjara, kaki kanan masuk ke kuburan. Itu risiko terjelek bagi para polisi. Dua pilihan yang nggak enak sebetulnya Pak. Iya, tapi itu jarang sekali diketahui oleh masyarakat, sehingga masyarakat selalu mencemooh polisi. Oke lah. Kemudian dengan kasus ini, pasti umum akan menduga bahwa ini kok bisa kayak gitu ya? Itu pertanyaan saya. Apa nggak pakai perencanaan, apa nggak gitu ya? Tidak diukur dulu kah gitu? Ya, secara teoritis kalau mau operasi itu ya, kalau kita pakai Cumemu itu cuaca, medan, dan musuh. Kondisi itu harus dipelajari dulu, barulah kita menyusun rencana. Simpelnya kayak gitu kan? Itu berjalan nggak Pak? Berjalan ya? Teorinya gitu saya. Teorinya begitu. Tapi dalam prakteknya belum tentu semua itu dilaksanakan karena kondisi pada saat menerima perintah untuk penggerebekan itu. Saya bisa mengatakan ini karena pengalaman saya. 50 tahun itu berpuluh kali saya ngerebek judi ayam seperti ini, mulai dari yang level saya dulu waktu masih letnan sampai Kapolri, sampai Kapolda. Saya termasuk judi yang berbacking juga. Ya itu. Jadi memang judi itu kayak gitu Pak ya. Anatomi judi itu, kalau judi sampai judi ayam itu pasti sudah ada yang mengkoordinir, pasti ada pemainnya yang diundang, dan pasti ada penontonnya kan. Unsurnya banyak di situ gitu. Sehingga kalau menggerebek kayak gitu itu biasanya ya harusnya pakai perencanaan yang baik. Perencanaan yang baik ya Pak. Ya, bahkan Pemdam Kodam Sriwijaya ya juga menyebut bahkan ini sebetulnya lokasi istilahnya Texas katanya begitu. Apa itu lokasi Texas itu? Lokasi Bronx gitu, lokasi hitam gitu. Itu 2 jam dari perumahan, kan di karet Pak, di hutan karet. Betul. Jadi sangat remote itu. Yang datang ke situ pasti hanya pemain dan orang-orang yang memang hobi judi itu. Judi itu. Iya, jadi saya katakan tadi ya, teorinya begitu Pak, pakai perencanaan. Tapi dalam praktek sering itu tidak terlaksana karena perintah mendadak. Saya dulu waktu Kapolda, ya, dapat informasi di handphone saya Pak, ini ada judi di sini. Saya perintahkan pada ini yang lagi dinas itu, Puskodalop sekarang bawa pasukan 1 peleton ke sana, ini gerebek di tempat sini. Itu 1 peleton. Kalau yang kemarin ini kan 17. Kita kan tahu sabung ayam ini pasti ramai. Udah gitu pasti melibatkan emosi nih penggerebekannya. Nah ini 17 orang cukup untuk menangani. Menurut saya itu udah cukup, termasuk banyak. Karena apa? 17 orang itu termasuk Kabakopnya ikut di situ, kan Kapolseknya ikut. Jadi menurut saya itu cukup 17 orang itu untuk menggerebek perjudian yang segitu levelnya ya, dalam benak saya kayak gitu. Tapi kemarin itu kalau menurut dugaan saya, yang tidak terduga oleh polisi itu adalah bahwa di situ ada orang yang bersenjata dan mau menembak gitu. Tapi kan Menko Polhukam menyebutkan kan Pak, ini dimiliki oleh oknum. Artinya bukan ikut main, tapi dia yang menyelenggarakan gitu. Sampai sekarang itu masih dalam penelitian ya Pak ya. Betul. Tapi kita mengutip ya Pak, mengutip Menko Polhukam. Jadi itu yang jelas kan begitu datang sana ada temuan selongsong. 12 selongsong kan ya. Apalagi selongsongnya katanya senjata panjang. Nah kalau temuan seperti itu Pak, berarti senjata yang dipakai itu adalah semi otomatis. Ya, yang ditembak lompat-lompat itu anunya, selongsongnya, pasti itu yang pakai. Nah itu siapa lagi? Kalau bukan mungkin perlu senjatanya senjata rakitan juga bisa, senjata organik juga bisa gitu. Nah disitulah maka kemudian waktu itu diduga ada oknum TNI yang terlibat di situ kan. Baik, saya juga penasaran terjadi kayak gitu. Jadi apakah itu senjata rakitan atau organik? Tapi sebelum ke sana, saya juga mau tanya ke Pak Ponto. Ini soal pengawasan personil ini seperti apa Pak? Karena kan kalau kita lihat ternyata jadi backingan atau jangan sampai nih ternyata benar begitu bahwa pemilik sabung ayam ini berarti pengawasan di TNI sendiri lemah dong. Begini Mbak, pertama saya juga turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 3 bayangkara negara ini. Kalau pengawasan di tentara, kalau dia ada di barak ya bisa diawasi. Tapi kalau dia tidak di barak, nah ini yang susah pengawasannya. Bagaimana? Jadi tentara itu hanya bisa diawasi ketika jam kerja dia ada di barak atau batalion-batalion yang memang hidupnya di barak. Itu aktivitasnya, fisiknya begitu ya? Iya, Kalau fisiknya. aktivitas tapi begitu dia tinggal di luar ya nggak mungkin diawasi. Makanya tentara itu idealnya semua kan ada di barak, tinggal di barak sehingga kegiatannya apanya pun semua terawasi. Iya. Tapi kenyataannya kan tidak. Dia lebih banyak di luar. Nah, di luar inilah punya resiko-resiko seperti ini. Dia bisa malam dia kerja di mana,
bisa senjata. Jangan lupa anak-anak itu yang pegang gudang senjata. Atasnya berkomplot lah yang bawa ini, dan kinya nggak ngerti. Oh, lengkap. Iya, lengkap. Ini lebih pinter dia itu menyeludupkan barang-barang begituan itu. Komandan itu kan seharusnya ikut mengawasi ya, maksudnya. Ngawasinya kan di barak. Di barak ya. Artinya begini, melihat Diri kesatrian lah judulnya. Iya, kesatrian gitu ya. Melihat misalnya kehidupan personilnya ya, prajuritnya gitu. Ya, tahu. Tahu pasti kan? Ya, hanya sampai ditahu, terus mau ngapain? Nah, artinya kalau misalnya diem, jangan-jangan memang ada... Loh, tidak punya kemampuan kan dia juga untuk meningkatkan bagaimana? Sama-sama susahnya. Oh, jadi kesejahteraan ini permasalahannya juga. Biasanya. Kalau kita kan pernah mengikuti Ciracas 1, Ciracas 2. Nah, ya kan? Saya semua ikut ini, sama kan? Tidak jauh bedanya. Semua pekerjaannya di luar. Nah, kenapa? Kita jangan lupa, kita memelihara tentara itu kalau dia lagi jumlah banyak perutnya lapar, ya sama kayak kita memelihara macan lapar. Makanya ketika kita memelihara tentara ini, hitung baik-baik tempatnya di mana, ini di mana. Lebih baik sedikit tapi perut kenyang sehingga dia tenang. Tapi kembali ke aturan mungkin Pak Ponto. Nah, aturannya apa kurang aturan dari Ciracas 1, Ciracas 2 semua sudah berkali-kali. Aturan itu aturan, tetap aturan. Tapi ketika dia harus memilih, saya berbuat bisa hidup bisa mati, tidak berbuat bisa mati. Ya, oke. Dia akan berbuat. Nah, padahal ketika dia menentukan perbuatan tersebut kan ada sanksi kan pasti. Ya dia tahu, tentara mati aja dia nggak pusing. Itu kita miris loh Pak dengan cerita ini. Ya itu makanya saya bilang kalau tentara itu siapkan betul, karena mereka pertama dipilih psikotesnya memang orang-orang agresif. Kalau nggak agresif ya nggak jadi tentara. Ya tapi bukan juga dengan mitra juga agresif. Loh, gitu. Tentara Pak, makanya saya bilang tentara sudah agresif. Begitu dia terpicu, yang depan itu bukan kawan, musuh semua di depan, titik. Terpicu itu tapi kan seharusnya kan sadar juga bahwa kegiatannya kan negatif nih Pak. Bagi dia tidak ada negatif, positif. Demi perut tadi itu. Pokoknya kalau dia sudah perut, terpicu, ya sudah apapun di depan itu sudah hilang. Makanya kita aja atasannya langsung. Itu kalau kita tahu ada yang begitu, enggak mungkin kita langsung gitu. Kita cari komandan batalionnya dulu. Iya. Cari pawangnya dulu. Kalau pawangnya salah ya digigit juga. Walaupun saya aspam, saya kabais, tahu, kan kita tahu, Intel tahu. Tapi kita harus cari dulu pawangnya siapa ini. Betul. Gak bisa langsung gerebek gitu. Artinya Polres Waikanan ini itu tadi. Itu tidak menduga ya, mungkin. Intelijen kan itu musuh medan cuaca, musuh medan baru cuaca. Nah ini musuh ini kita apa ini? Nah itu kalau tadi ada khilaf ya di situ, karena melihat dulu ini seperti apa itu. Ya kita aja. Saya di Aspam di Bais itu pasti tahu barang beginian, pasti banyak. Ya. Tapi sebelum ke sana kita lihat dulu. Nah, itu Pak Arianto. Ini siapa ini pawangnya itu, ini? Pak Arianto. Itu. Yang dimaksud oleh Pak Ponto ini kan artinya koordinasi lah gitu ya, mungkin ya. Ya. Ini dijalankan nggak oleh Polres Waikanannya? Saya bukan membela polisi. Iya. Tetapi saya melihat kondisi kayak gitu itu ya. Itu polisi itu kalau ngerebek judi sabung ayam itu sudah sering. Betul. Ya, sudah sering. Ya Pak Arianto pun juga pernah. Ya, saya pernah dan saya sebagai komando maupun melaksanakan di lapangan saya beberapa kali waktu dinas itu. Tapi kenyataannya ya seperti itu. Jadi kenapa Pak? Enggan mau berkoordinasi takut bocor atau apa begitu? Seperti kemarin itu nggak mungkin dia akan koordinasi dengan Pol TNI. Bocor nanti dong. Kan gitu. Enggak. Masa ngerebek ayam mesti koordinasi dengan TNI? Enggak, tapi kalau sudah tahu sasarannya adalah oknum TNI. Dari mana? Koordinasi dengan POM mungkin gitu. Itu kan kejar, coba bayangkan Pak. Dari situ ke TKP aja 2 jam. 2 jam, ya. Ya kan, waktu itu kan. Itu penggerebekannya sore. Ya. Berarti itu informasi diterima dan hari itu juga ditindak kan gitu. Betul. Itu Pak, jadi kita ada jangan bayangkan musuh polisi itu sudah ada duluan, kemudian kita rancang gini. Nggak bisa Pak, itulah kondisi lawan yang suatu waktu ada dan kita instan melakukan itu. Itu jadi menurut saya kemarin itu ya karena kondisi yang demikian mendesak sehingga langsung aja itu datang
BKO 17 orang itu datang gitu kan, seperti rutin biasa bergebrak. Yang nggak diduga adalah di situ ada ternyata ada oknum yang mempunyai senjata api. Saya nggak ngerti waktu itu apa TNI apa tidak. Sampai hari kedua kan baru ketahuan bahwa itu ternyata ada oknum TNI kan. Ya meskipun ada yang dijemput ke rumahnya kan Pak. Gitu. Ya, kan apalagi menyerahkan diri kan. Jadi clear itu. Saya bersyukur karena apa? Oknum itu langsung menyerahkan diri. Coba kalau itu lari itu apa nggak kita pusing Pak itu. Nah, saya ya waktu itu menyampaikan pada polisi, Dek, hati-hati kalau ekspos ini. Sekarang ini lagi tinggi-tingginya sinergi polisi dengan TNI. Betul, You jangan ekspos lah. Biar aja nanti POM TNI kalau yang ini biar ekspos. Ranahnya masing-masing gitu. Iya, supaya ini jangan sampai memecahkan itu. Itulah makanya itulah kejadiannya ya Pak ya. Jadi dalam hal sekarang ini ya itu saya senang ya karena gitulah digambarkan kepada publik bahwa ancaman yang dihadapi polisi itu cukup kompleks kayak gitu. Jadi nggak bisa dipandang secara teoritis kemudian wah ini kok ini sembrono gitu. Itu saya pikir kok nggak tepat bukan kayak gitu. Pak Ponto, kalau kita melihat ini Pak Ponto suasana penjemputan yang di rumahnya salah satu terduga pelaku itu ya Pak ya. Kalau saya lihat sih rumahnya kayaknya mentereng juga Pak, gitu loh maksudnya. Artinya begini, kalau dikatakan ini urusan perut begitu ibaratnya, lawang rumahnya aja lumayan Pak, bagus nggak ya juga kayak rumah-rumah prajurit pada umumnya. Ya, tinggal ditanya aja dari mana kan. Menarik itu Pak. Ya, iya kan. Kan bisa dilihat aja. Sehingga bisa begitu seperti apa. Oke. Tapi kan itu saya bilang kan itu umumnya begitu. Ada risiko-risiko yang dia ambil untuk mendapatkan itu. Nah itu kan, ada risiko yang diambil. Ya kebetulan ini ya nasibnya seperti itu. Nah itu pengawasan yang di situ misalnya. Nggak mungkin. Melihat mungkin mobil mewah, TNI, prajurit. Komandannya masa nggak ngeliat, wih ini anggota saya. Belum, mobil baru gitu, itu nggak dicurigai ke sana. Oh belum tentu dia datang itu naik sepeda, dia datang ke barang. Jadi kehidupan lagi jauh tempatnya. Jadi kehidupan sehari-hari pakai ilmu intelijen juga. Oh iya, dia udah tahu. Oke. Tahu itu. Ini menarik nih Pak. Yang namanya anak-anak kan dilatih untuk bunuh orang, dilatih untuk menembak, dilatih untuk maling, dilatih untuk kamuflase, kan terlatih. Iya. Semua ada di situ. Semua ada di situ. Oke. Itu. Saya ke Mas Bambang Rukminto, Mas. Ini kita banyak menggali keterangan dari Pak Arianto dan juga Pak Ponto. Mas Bambang nanti mungkin bisa memberikan analisa ya terkait dengan peristiwa yang terjadi. Usai jeda Mas Bambang, kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Kita lanjutkan ke Mas Bambang. Mungkin tadi kita sudah mendengar banyak tadi pernyataan Pak Arianto, Pak Ponto. Nah, saya mau minta pandangan dari Mas Bambang sendiri, ini analisanya, mengapa hal seperti ini bisa terjadi, dan kita harapkan pastinya tidak terulang lagi ya Mas Bambang. Silakan. Ya, terkait dengan judi offline ya, terkait judi sabung ayam ini offline pasti. Itu terjadi tentu bukan secara instan. Ada lokasi yang sudah ditentukan, kemudian juga berlangsung sudah sekian lama. Artinya seperti yang disampaikan Pak Arianto tadi, bahwa dengan Pak Ponto, bahwa sebuah operasi penggerebekan itu tentu harus ada mitigasi lebih dulu gitu, untuk menentukan siapa target, seperti itu. Lagi-lagi ini terkait dengan sinergisitas kepolisian dengan TNI. Karena judi sabung ayam ini sudah lama, tentu sudah mengetahui siapa yang ada di balik judi sabung ayam tersebut. Karena kalau melihat antara korban dan pelaku, ini kan dalam satu Forkopicam ya, forum komunikasi pimpinan kecamatan, karena yang satu ini Wadan Ramil, kemudian korbannya adalah Kapolsek yang seharusnya berada dalam satu forum di kecamatan tersebut. Kalau melihat kasus seperti ini, artinya sinergisitas antara TNI dan Polri ini masih sekedar retorika saja di tingkat atas, tapi faktanya ketika di lapangan ya muncul konflik-konflik seperti ini. Beberapa waktu yang lalu misalnya kita juga melihat bagaimana anggota TNI yang kemudian menyerang
sebuah polsek di salah satu provinsi di luar pulau, misalnya seperti itu. Artinya memang harus ada evaluasi terkait dengan jargon sinergisitas ini. Sinergisitas itu seperti apa yang diinginkan gitu? Apakah hanya sekedar salam-salaman atau seremoni saja, tapi juga harus mencakup terkait dengan upaya menjaga Kamtipmas seperti itu. Itu satu. Kemudian terkait dengan kontrol dan pengawasan, saya melihat pengawasan senjata api di lingkungan TNI ini kan juga harus ada evaluasi secara menyeluruh, karena beberapa waktu yang lalu misalnya juga muncul korban bos rental mobil yang juga ditembak anggota TNI. Apakah senjata api ini bisa dibawa kemana-mana oleh mereka yang berpangkat Bintara ya, karena Peltu ya. Bintara ini bisa dibawa kemana-mana. Apakah senjata api ini adalah senjata api organik atau rakitan? Itu juga harus ditelusuri. Terkait dengan kontrol dan pengawasan senjata api ini sangat penting sekali. Disiplin oleh komandannya ini juga penting seperti itu. Seperti yang disampaikan Pak Ponto tadi, pengawasan setiap berkala ini penting. Apakah seorang Wadan Ramil ini berhak membawa senjata api kemana-mana? Seperti itu kan juga harus dipertanyakan. Makanya kalau terkait dengan insiden ini, memang banyak hal yang perlu diperdalam seperti itu, Putri. Ya, Mas Bambang, kalau mungkin dari analisa ISES ya, Anda berada di sebagai penelitinya begitu. Poin 1, 2, 3 mungkin yang belum berjalan sejauh ini dari kepolisian ya, terutama di polsek terkait begitu ya, yang kan lingkungan terkecil yang bersentuhan dengan masyarakat ini adalah polsek begitu. Apa saja ini, Pak? Saya yakin seorang Kapolsek ini pasti dia mendapat laporan dari masyarakat gitu terkait dengan adanya praktek tersebut dan lain sebagainya. Tapi kalau bisa dianalisa secara poin gitu, apa yang tidak berjalan begitu ya? Ya, yang paling utama adalah konsep sinergisitas itu, bahwa konsep sinergisitas itu tidak dipahami secara mendalam di level bawah gitu loh. Kita melihat seremoni-seremoni sinergisitas itu kan di level pimpinan, minimal Kapolres dengan Dandim atau kemudian komandan batalion, mereka salam-salaman seperti itu, tapi di level bawah prakteknya tidak sederhana salam-salaman atau seremonial seperti itu. Ini yang seharusnya dibenahi. Tadi saya sampaikan bahwa ini dua antara korban dan pelaku ini kan dalam satu wilayah kan seperti itu. Satunya Wadan Ramil, komandan Koramil yang wilayah teritorial di kecamatan tersebut, kemudian satunya adalah Kapolsek. Artinya beberapa kali tentu mereka juga sudah pernah ketemu. Makanya kalau kemudian apa pemicunya, ya bisa jadi yang disampaikan Pak Ponto tadi, bahwa ini terkait dengan perut atau penguasaan lapak seperti itu. Ini yang harus didalami. Kenapa seringkali judi sabung ayam ini memang dibaliknya adalah oknum-oknum. 20 tahun yang lalu misalnya saya juga pernah melihat judi sabung ayam ini berada di belakang polsek misalnya, yang kemudian tiap hari juga oknum-oknum TNI datang ke sana minta jatah. Hal-hal seperti itu kan menjadi rahasia umum di masyarakat seperti itu. Makanya apa sih yang sebenarnya ingin dilakukan dalam sinergisitas membangun menjaga keamanan ketertiban masyarakat ini gitu. Kalau substansi dari sinergisitas itu hanya sekedar bekerja sama, gotong royong, tapi tidak menyentuh pada Kamtipmas, tentu ini sangat jauh dari harapan masyarakat seperti itu. Oke, Pak Ponto. Mendengar analisa dari, artinya emang nggak jalan sinergitas itu, soliditas, solidaritas itu di lapangan nggak jalan itu. Kalau kerja bakti ya, tapi karena kan emang udah Wadan Ramilnya kerja bakti. Kalau cari duit beda. Loh iyalah, kalau kerja bakti iya, tapi begitu masalah duit. Jadi maksudnya Pak Ponto ini memang kesejahteraan ini yang bisa jadi faktor utama. Iyalah, coba lihat berapa perkelahian macam ini, banyak. Ini yang muncul. Ya.
yang nggak muncul. Banyak. Memang sekurang itu Pak kesejahteraan. Sampai harus nyari tambahan gitu Pak. Ya coba hitung aja. Nah, kita kan nggak mengetahui, kita melihat gagahnya seragam mereka saja hidup gitu di ya. Jakarta seorang sersan itu berapa? Take home pay-nya 4 juta. Oke. Iya kan? Oke. Lalu kalau dia menghidupkan sekian banyak orang. Kalau kita mau hitung, betul-betul hitung. Saya aja waktu ke Bais kalau mau tulis LHKPN malu sendiri. Oke, mungkin sedikit saja Pak Ponto sebelum ke Pak Arianto ya. Kalau sesuai, minus. Jadi harapan Pak Ponto pertama untuk kesejahteraan tadi Pertama, bisa. yang paling mendasar itu dulu. Terus kalau memang apa Pak remunerasi itu ya Pak ya? Remunerasi kan tidak semua dapat. Oh. Nah, kalau memang belum bisa itu ya jangan besar-besar lah jumlahnya. Oke. Supaya dia bisa mendapat minimum yang bisa dia diem tenang. Misalkan bisa membangun kesatrian atau perumahan yang mudah dikontrol. Oke. Nah ini kan enggak satu di sana, satu di situ. Nah, ini yang begini ini ketika dia ada di sana, dia punya kapabilitas menggalang orang. Dia punya kapabilitas, itu kan kapabilitas ada di orang-orang ini Terus semua. biar memberikan efek jerah tidak terulang lagi menurut Pak Ponto? Ya satu-satunya adalah pertama perutnya kenyangkan dulu. Ya. Kalau yang lain percuma. Karena dia terlatih. Ketika dia tertekan, keluar semua itu yang dilatih itu. Baik, baik. Memang dilatih begitu. Ketika tertekan keluar itu. Dan memang itu psikologisnya. Baik. Pak Arianto, mungkin ada pesan, harapan, dan efek jerah apa yang kira-kira biar tidak terulang lagi begitu? Ya, kalau dari peristiwa ini ya banyaknya sekali hikmahnya menurut saya. Nomor satu, kontrol dari TNI kepada anak buahnya yang di lapangan itu mengenai penggunaan senjata. Kemudian yang kedua, mengenai kontrol kepada anggota di wilayah supaya jangan sampai terjebak di dalam perbuatan yang negatif karena dalam rangka mencari apa ya, perut tadi itu. Ya. Makanya ini tugas daripada para pimpinan untuk memperhatikan itu. Ya karena di elitnya aja sih Pak. Karena kalau itu kepada oknum TNI yang terlibat situ ya. Tapi kalau kepada Pak polisinya sendiri, saya sih ini hikmah ini untuk ditunjukkan kepada polisi seluruh Indonesia bahwa begitulah apa risiko yang harus dihadapi. Itu pekerjaan kita gitu ya. Iya. Itu sudah menjadi pembubaran sabung ayam itu sudah berlaku sejak 50 tahun yang lalu itu sudah terjadi. Tapi kebanyakan anggota polisi itu ketika ngerebek dia tidak memikirkan risiko apa yang akan terjadi gitu. Jadi dia di samping itu karena memang perintah itu kadang-kadang mendadak Pak. Enggak. Karena kalau perintah itu dikaji seminggu sebelumnya sudah pasti nggak jadi tuh Pak judi ayam itu udah bocor kan udah bocor. Makanya pendadakan itu sering terjadi. Nah itu ini jadi pengalaman ya kayak gitu sehingga supaya tidak terulang lagi ya faktor kehati-hatian masih tetap terus dilakukan. Tetapi kalau untuk menghilangkan judi ayam itu tadi ya sepertinya pimpinan pusat mengendaki minta tanggung jawab pada pimpinan wilayah bahwa di wilayah tidak terjadi perjudian sabung ayam ataupun apapun. Dicegah lebih baik ketimbang kalau sudah ada kemudian dipakai di rahasia seperti itu yang risiko itu besar. Kalau pimpinan yang baik bisa Pak baru main 1 hari langsung dibubarkan, besoknya nggak jadi itu. Bertanggung jawabnya kayak gitu. Sedikit Pak. Sedikit saja. Dengan dengar tadi Pak Haryanto tadi, sekarang kan TNI sedang membuat RUU baru. Itu revisi. Nah, ada masalah di situ. Ketika TNI sekarang akan memperpanjang, kolonel 58 tahun pensiun, bintang 1 60, bintang 2 61, bintang 3 63. Ini apa yang akan terjadi? Dewan kolonel yang akan pensiun 58, dia akan membuat blok dan dia bisa membekengi ini nanti. Ngapain aku pensiun aja kok? Ini enak-enak temanku malah juniorku yang sudah Wadan Ramil enak nih katanya begitu. Nah, bukan nanti ini senior junior saya yang mungkin sudah bintang 1, dia nanti naik bintang 2, aku sudah 58 pensiun, aku pimpin aja nih barang-barang beginian. Ini mohon didengar yang bikin RUU saat ini, hentikan itu 60, 61, 62, 63. Kalau 60 semua. Jangan kolonel 58, bintang 1 61, 62. Nanti lahir honasan-honasan dari para kolonel ini. Dan ini dia akan pimpin. Jadi kejadian di Waikanan ini mengetuk semuanya ya gitu. Jangan sampai ini dipimpin oleh para kolonel yang akan pensiun itu gara-gara perbedaan
diskriminasi di dalam umur. Ini aja peringatan saya. Terima kasih Pak Ponto, terima kasih Pak Arianto Sutadi atas waktunya. Mas Bambang Rukminto, terima kasih Mas waktunya di tengah kesibukan Anda di luar kota. Salam sehat selalu untuk kita semua, Bapak-bapak. Sukses selalu Bapak-bapak. Selamat pagi. Ya pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu ya. Usai jeda ini penting informasi yang harus Anda simak, terutama bagi yang mau mudik, karena sesaat lagi kita akan hadirkan informasi dari Kakor Lantas soal kiat-kiat mengatasi arus mudik Lebaran 2025. Sesaat lagi. Pagi pemirsa, Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi bersama saya Kenana, dan dalam segmen Sosok Pekan ini kami akan mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, dan kebetulan pagi hari ini Kakor Lantas Polri sedang melakukan tinjauan dalam rangka tentunya mempersiapkan mudik. Selamat pagi Pak Kakor Lantas, sehat Pak? Salam presisi. Salam presisi. Pak Kakor Lantas, sepertinya hari ini juga masih terus dilangsungkan kesiapan-kesiapan untuk bisa mendukung kelancaran arus mudik. Nah, apa saja Pak kesiapan dari Polri untuk itu? Yang jelas mengaturkan selamat menunaikan ibadah puasa dulu, itu yang pertama. Yang kedua, kita tetap semangat. Jadi Mabes Polri, Korlantas Polri akan melakukan operasi ketupat. Operasi ketupat adalah pengamanan arus mudik dan balik. Kami sudah mempersiapkan dari awal dengan stakeholder, baik itu survei, baik itu mitigasi, baik itu belanja masalah, termasuk juga mengevaluasi kegiatan operasi ketupat tahun lalu. Sasaran daripada operasi ketupat ada 4 klaster. Yang pertama adalah jalan tol. Jalan tol harus kita kelola dengan baik. Terus jalan nasional, termasuk juga jalan-jalan kabupaten dan pedesaan. Terus pelabuhan, hari ini saya ke Merak, ini sepanjang tol, kami pastikan bahwa pelabuhan dikelola dengan baik dan tempat-tempat wisata. Baik itu jalan yang menuju ke wisata dan tempat-tempat wisata itu sendiri. Oke, Pak Kakor, mungkin kita bisa sambil berjalan seperti apa yang dilaksanakan oleh Pak Kakor hari ini melakukan tinjauan. Nah, bagaimana juga dengan koordinasi yang dilakukan dengan instansi-instansi terkait Pak untuk memastikan kelancaran mudik tahun 2025 ini? Hari ini saya didampingi lengkap dengan stakeholder ya. Dan kemarin kita juga launching mudik aman, keluarga nyaman dengan Detekkom. Kemarin. Ya, terus hari ini kami tetap turun di lapangan memastikan skenario cara bertindak itu betul-betul nanti tepat. Jadi mengevaluasi tahun lalu, terus kita membuat cara bertindak yang tepat, tentunya kita harus ada di lapangan. Ya, hari ini saya melintasi tol Cikupa hingga Merak. Dan saya mendapat paparan dari Dirlantas, Kasalantas, bagaimana cara delay system itu dilakukan. Kami yakin ketika nanti terjadi kepadatan, ketika terjadi antrian, itu sistem itu sudah kita berlakukan. Dari 68 kita delay system, dari 43 kita delay system, termasuk juga kalau masih ada antrian yang panjang, nanti sampai ke rest area 13 kita lakukan delay system. Ini yang menuju ke Merak dan ke Medan ya, ke Sumatera ya. Nah Pak, selain di titik ini, tentunya kan masih banyak titik lain ya, karena konsentrasi masyarakat melaksanakan arus mudik ini kan di banyak daerah. Titik-titik lain yang juga menjadi konsentrasi dari Polri sebagai satu titik kepadatan atau kemacetan, sehingga nantinya tidak terjadi kepadatan di situ Pak. Ya betul, memang jalan tol harus kita kelola. Jadi jalan tol di sana ada rest area, ada exit tol, ada penyempitan dari lajur 4 menjadi 3 dan menjadi 2. Nah, nanti langkah-langkah di tol itu mungkin diawali dari kontraflow. Ketika bangkitan arus naik, kita lakukan kontraflow dan sistemnya sudah kita persiapkan. Begitu nanti ada arus puncak lagi, nanti akan kita one way. Ini yang di jalan tol ya. Kalau yang di Merak tadi kan sudah agak jelas. Yang dari Merak, Pelabuhan Merak nanti menujunya ke Bakauheni, yang dari Ciwandan ke Pelabuhan Wika, BPJ ke Pelabuhan BPJ. Ini sistemnya sudah kita atur dengan baik dan kita bersama-sama stakeholder merumuskan itu. Jadi sudah ada sistem yang kemudian dipersiapkan untuk mengurai apabila ada potensi kepadatan yang terjadi, begitu Pak Kakor Lantas? Ya, tentunya demikian. Jadi sebelum sampai kemacetan kita udah urai dengan rekayasa. Justru jangan sampai terjadi kemacetan gitu. Nah Pak, untuk pembatasan ataupun juga mungkin pembaruan kebijakan yang mungkin perlu diketahui juga oleh pemirsa nanti yang akan melaksanakan mudik di tahun ini, mungkin bisa diinformasikan? Baik, terima kasih. Jadi
operasi kemanusiaan ini dari negara harus betul-betul hadir untuk bisa melayani, mengamankan duta-duta pemudik, baik yang melalui udara, laut, darat, khususnya tol. Tol ini kebijakan pemerintah mengawali ya, jadi WFA, Work from Anywhere. Ini dimulai tanggal 24, ya, tanggal 24 sampai tanggal 27. Sehingga dimungkinkan karena tanggal 24 itu kalau tidak salah hari Senin ya, terus 23 itu hari Minggu, terus 22 itu hari Sabtu. Kemungkinan pemudik ini akan pulang lebih awal. Lebih awal. Yang tadinya operasi ketupat itu tanggal 26 dimajukan tanggal 23. Ini juga informasi. Khusus Jawa, Lampung, Bali. Tapi Polda yang lain tetap 26 hingga 8. Itu WFA ya. Tadi dengan WFA ini tentunya nanti akan terurai sehingga puncak arusnya nanti bisa kita prediksikan apakah -3, apakah -2, tergantung nanti traffic accounting yang ada di Jasa Marga yang di jalan tol. Terus yang kedua, pembatasan surat keputusan bersama. Itu kendaraan sumbu 3 dilarang melintas jalan tol dan jalan nasional. Tapi ini tidak absolut. Bagi kendaraan-kendaraan itu per tanggal 23 hingga tanggal 8. Tapi kan untuk yang angkutan sembako masih bisa jalan. Terus yang lain boleh, tidak absolut. Kalau mengangkut dengan sumbu 2 masih bisa. Nah, jadi kecuali yang Transjawa ya, Transjawa itu sumbu 2 untuk kendaraan pasir yang mengangkut pasir dan batu memang dilarang. Tetapi kalau mengangkut barang yang penting tidak menggunakan sumbu 3 masih diperbolehkan. Jadi masih ada solusinya lah untuk angkutan. Sudah disiapkan solusinya juga. Tapi bagaimana juga Pak dengan kesiapan sarana, prasarana maupun juga personil yang akan ditempatkan di lapangan ini, Pak Kakor Lantas? Yang dari jelas Polri untuk bisa mengawal perjalanan para pemudik. Operasi kemanusiaan ini yang paling terpenting adalah keselamatan. Jadi selamat pemudiknya selamat, baik itu kendaraannya juga harus selamat. Maka dari itu manajemen daripada rekayasa lalu lintas termasuk juga semua stakeholder itu ikut merumuskan cara bertindak yang tepat. Jadi contoh yang menuju ke tempat-tempat wisata, jadi pasti padat, mungkin jalannya konturnya belak-belok, ini juga pengemudi harus hati-hati, ya kan, harus diatur betul, cek betul kendaraannya, kita siap dan kita sehat dalam rangka mengemudi itu, sehingga betul-betul keselamatan itu harus diutamakan. Termasuk Pak di pos-pos rest area nih, yang biasanya juga menjadi titik konsentrasi kepadatan dari para pemudik, Pak Kakor Lantas, seperti apa? Di samping jalan tol, di samping arteri, kita kan juga membuat pos pengamanan ya. Jadi ada pos pengamanan terpadu, pos pengamanan, dan pos pelayanan. Itu hampir 2.800 pos yang ada di Republik ini. Jadi ketika nanti melintasi jalan nasional, di sana di spot-spot tertentu, di travel spot itu ada pos pengamanan polisi ya. Silahkan nanti bisa kolaborasi dengan pos polisi, bisa singgah di sana, terutama kendaraan yang mudik roda 2. Ini bisa singgah di pos-pos itu. Nah tadi Pak juga sudah sempat disinggung mengenai sistem yang sudah dipersiapkan. Sistem pemantauan lalu lintas seperti apa yang kemudian akan dioptimalkan, termasuk adakah juga Pak inovasi teknologi yang juga diterapkan di dalamnya? Ya memang di samping rekayasa lalu lintas, stakeholder turun semuanya, kita juga punya Polantas Menyapa. Kami kerjasama dengan Jasa Marga sehingga nanti bisa download, ada portal-portal menginformasikan tentang mudik, jalan yang mau dilewati mana, terus yang kira-kira ada rest areanya di mana, itu bisa dilihat di portal itu. Sudah bisa diakses mulai kapan, Pak Kakor? Sudah mulai. Sudah mulai bisa diakses, sehingga bisa dipersiapkan dari sekarang? Bisa. Pak Kakor Lantas, tentu kita masih ingin tahu lebih banyak lagi nih Pak, mengenai kesiapan dari Polri dalam mengawal perjalanan mudik masyarakat Indonesia tentunya di tahun ini. Tapi usai jeda pemirsa, kami kembali hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan Sosok Pekan ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tentunya masih bersama dengan Kakor Lantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Pak Kakor, menyambung apa yang tadi sudah kita bahas Pak, yang juga kemudian menjadi perhatian, ini ada tanggal yang juga pertemuan antara Hari Raya Nyepi dan juga nanti di arus mudik Lebaran tahun ini, Pak Kakor, 29 Maret kalau tidak salah Pak ya. Nah itu bagaimana kemudian mengantisipasi apabila di titik tertentu terjadi kepadatan dari musim liburan juga tuh Pak? Ya betul, memang kita sudah koordinasi dengan stakeholder ya, semua, termasuk Kementerian Perhubungan, Kementerian
PU, Jasara Harja, termasuk juga Kementerian Kesehatan ya. Rumah sakit pun kita sudah koordinasi. Berkaitan dengan Hari Raya Nyepi yang hari ini bersinggungan dengan peririsan dengan operasi ketupat Lebaran, ini sudah ada mekanisme tata cara pengaturan regulasinya. Jadi Ketapang, jadi dari Banyuwangi ke Gilimanuk, terus dari udara itu nanti tanggal 26 itu yang ke Bali ditutup. Nah, ditutup sehingga kita menghormati Hari Raya Nyepi. Sebaliknya juga termasuk distribusi kendaraan yang akan keluar dari Bali pun juga kita fasilitasi. Sehingga ini sudah menjadi kesepakatan antara Dirlantas Jawa Timur, Bali, termasuk pemerintah daerah mengutamakan Nyepi, tetapi Lebaran juga bisa merayakan. Oke, jadi semuanya tetap lancar ya Pak, baik yang kemudian akan merayakan Nyepi ataupun Lebaran. Nah Pak, kalau bersinggungan seperti itu, musim liburan juga pasti akan terjadi. Bagaimana juga kesiapannya di titik-titik lokasi liburan masyarakat atau tempat-tempat wisata, Pak Kakor Lantas? Kalau tempat-tempat wisata banyak sekali ya. Jadi ada Puncak, ada Guci, ada Batu, dan banyak sekali. Dan tempat-tempat ini para Kapolda, para Dirlantas, para Kapolres sudah merumuskan cara bertindak kaitannya dengan lokasi wisata itu. Seperti apa tuh Pak? Karena ini kemudian sering menjadi pertanyaan masyarakat Pak. Apakah kemudian akan ada gage, pukul berapa akan diberlakukan, situasional atau seperti apa? Oke, contoh saya ini ya, lokasi wisata di Puncak. Ya, betul. Puncak itu hari libur saja padat. Betul. Bagaimana dengan Lebaran? Lebaran kemarin saya langsung ke lokasi bahwa H+2 itu akan terjadi kepadatan yang cukup ekstrim. Oleh sebab itu Kapolda, Dirlantas, Kapolres menjadi perhatian kaitannya dengan rekayasa lalu lintas. Jadi sudah kita rekayasa. Jadi ketika dari Gadok itu udah padat, yang dari Jakarta menurut ke atas, nanti di pertigaan Cisarua itu udah mulai padat, sampai pertigaan Megamendung udah dilakukan one way. Jadi udah ada langkah-langkah itu. Bila perlu nanti ketika pengunjung cukup banyak, nanti sebaliknya juga akan di one way juga. Jadi sudah dilakukan upaya-upaya alternatif ketika ada puncak arus pemudik. Nah untuk pemetaan Pak atau mapping yang sudah dilakukan oleh Polri sendiri mengenai titik-titik kepadatan yang akan terjadi diperkirakan selama musim mudik tahun 2025 ini di mana saja? Yang pertama di jalan tol. Di jalan tol itu pasti nanti terjadi lompatan arus yang cukup tinggi. Nanti terjadi bottleneck. Ketika jadi bottleneck di kilometer 47 nanti ada indikatornya. Indikator di gardu 47 kalau sudah 5.400 itu harus dilakukan kontraflow. Kalau masih naik lagi, kontraflownya itu bisa lacur 1, 6.500. Jadi nanti kami dengan Jasa Marga akan kolaborasi, akan menghitung traffic accounting, terus baru kita lakukan langkah-langkah. Termasuk ketika di Cikatama, itu sudah 6.200, itu harus kita lakukan one way. Kalau tidak, tentunya nanti dari lajur 4, 3, 2 kan akan mengerucut. Nah, nanti kita one way. Hanya satu informasi, pada saat arus balik, ini ada tol fungsional yang kita berlakukan tahun ini. Di mana itu? Nah, itu tol Japek Selatan. Tol Japek Selatan itu tahun lalu belum. Nanti yang dari Bandung, yang biasanya crossing di kilometer 66 di Cikampek, nanti di Sadang sudah dimasukkan tol fungsional. Yang sudah bisa dimanfaatkan. Sampai nanti ke kilometer 34 keluar di Cibatu, dan nanti dari Cibatu itu masih ada 3 km menggunakan arteri dan jalannya bagus, dan nanti bisa memecah arus balik yang dari Bandung, sehingga Cikampek bisa terkurangi daripada yang balik tadi. Ini sangat penting sekali. Sehingga nanti yang kita antisipasi adalah ujungnya Cibatu, termasuk juga gate tol 34. Ini baru tahun ini diberlakukan. Baru tahun ini dan penting dicatat oleh pemirsa. Nah, selain titik kepadatan Pak Kakor Lantas yang juga butuh perhatian khusus, ini tentu kita tidak berharap ya Pak. Tapi kemudian bagaimana kesiapan di titik-titik yang mungkin selama ini menjadi titik rawan kecelakaan juga Pak Kakor Lantas? Di jalur selatan, di jalur utara juga bagian daripada rawan kecelakaan, khususnya nanti pemudik roda 2. Karena tahun lalu pemudik roda 2 itu cukup banyak yang kecelakaan, tetapi
Polri dengan stakeholder sudah melakukan antisipasi. Ya. Di sepanjang jalan itu ada pos pengamanan, ada pos pelayanan. Jadi silakan apabila perjalanan cukup jauh, silakan untuk singgah di pos. Silakan istirahat di rest area di jalan nasional, termasuk jalan-jalan alternatif. Termasuk juga jalur-jalur yang ke wisata ya. Jadi saya menghimbau yang ke wisata nggak usah pakai truk. Biasanya kan truk istilahnya penumpang kita, terus yang pick up ini saya menghimbau jangan dilakukan. Karena ini kendaraan yang tidak berkeselamatan. Jadi gunakan kendaraan yang betul-betul kendaraan yang berkeselamatan. Utamanya operasi ketupat ini operasi kemanusiaan. Yang penting adalah selamat, nyaman, dan bahagia keluarganya. Oke, itu mungkin sekaligus pesan prosedur yang harus diikuti juga oleh pemirsa sehingga bisa selamat dalam menjalani arus mudik dan balik tahun 2025 ini. Pak Kakor Lantas juga yang menjadi krusial adalah stasiun-stasiun atau titik pengisian bahan bakar. Ini juga sudah dikoordinasikan, Pak, karena biasanya titik-titik ini juga dicari oleh para pemudik dan juga menimbulkan kepadatan juga. Tadi saya cek tadi udah. Rest area ini ada berapa SPBU? Ada SPKLU ya. SPKLU. Apa namanya? SPKLU ya. Saya mengharapkan karena mungkin tahun 2025 ini beda. Sudah banyak pengguna kendaraan listrik. Mungkin rest area itu minimal ada 5 sampai 10 lah SPKLU sehingga nanti tidak antri. Kita harus mengantisipasi. Tadi saya cek sama beliau, ada 2 Pak ya. Ada 3, kalau bisa tambah lagi ya. Supaya betul-betul kita bisa melayani semua masyarakat. Nah Pak Kakor Lantas Polri yang juga kami penasaran nih Pak. Nanti kan ini kalau kita lihat musim nih masih nggak tentu nih Pak. Beberapa bencana akhir-akhir ini juga terjadi meskipun sama sekali kita tidak berharap. Itukah juga sudah dipersiapkan oleh Polri ketika ada potensi bencana mungkin yang terjadi yang mungkin akan mempengaruhi bagaimana perjalanan mudik para pemudik ini juga? Pada saat rapat koordinasi dengan stakeholder, BMKG sudah menyampaikan juga. Barangkali Polri dengan stakeholder melakukan langkah-langkah skenario ya. Jadi ada alternatif skenario pertama, yaitu kondisi normal. Terus kondisi hijau, kondisi merah, itu sudah ada. Ketika emergensi, itu pun sudah kita lakukan rencana-rencana itu. Kemungkinan juga ada alat berat yang harus kita standby-kan, ada ambulan yang sudah kita standby-kan. Jadi alternatif cara bertindak kontingensi sudah kita siapkan. Apalagi ini ekstrim cuacanya, mungkin jalannya licin dan lain sebagainya. Alternatif CP kontingensi sudah kita siapkan. Pak, pengawasan terhadap angkutan barang seperti apa Pak Kakor Lantas? Karena mungkin ada oknum-oknum yang nakal yang coba untuk melanggar aturan yang sudah dipersiapkan begitu, tapi pasti Polri juga sudah mempersiapkan personil juga untuk menindak ataupun mengawasi hal tersebut. Dari awal Mabes Polri, Korlantas Polri dengan stakeholder sudah melakukan itu ya. Contohnya ramcek, terus juga penindakan taksi gelap yang kemarin kami sempat hampir kurang lebih 100 kendaraan dan saya instruksikan kepada seluruh jajaran Dirlantas dan Kasatlantas agar menindak itu. Karena memang apabila kita mengevaluasi tahun yang lalu ada kecelakaan di kilometer 58 itu kendaraan gelap. Jadi taksi gelap yang penumpangnya lebih juga sehingga ini sangat rawan dan kami menghimbau gunakan moda transportasi yang berkeselamatan. Ya, apalagi ada program mudik bersama gratis naik bus ini nanti juga mencari solusi itu. Jadi sudah pemerintah sudah hadir untuk menyiapkan itu semua. Pak Kakor Lantas sebelum sibuk mengawal mudik mungkin pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan mudik di musim tahun 2025 ini. Silakan Pak Kakor. Mudik tahun 2025 yang paling terpenting adalah keselamatan. Anda selamat di jalan sampai tujuan selamat, maka dari itu persiapkan betul mudik ini dengan sebaik-baiknya. Rencanakan betul mudik dengan sebaik-baiknya. Tagline kita, mudik aman, keluarga nyaman. Oleh sebab itu, baik dari sisi kendaraan yang berkeselamatan, cek kendaraannya, dari kondisi driver kita, apakah itu driver umum atau driver pribadi, harus betul-betul dijaga. Saya berjalan kemana? Jaraknya berapa? Saya harus singgah di mana? Bawa obat-obatan, ya. Bawa minuman kalau pas mau buka puasa udah bisa minum di kendaraan. Kalau mau singgah ke rest area, rencanakan rest area mana. Kalau tidak sempat ke rest area, jangan hanya ke rest area, keluar tol. Cari kuliner di kabupaten, santai di sana, duduk di sana. Setelah badannya sehat sekali,
kembali ke tol lagi, lanjutkan perjalanan. Kami mengharapkan direncanakan betul dan dipersiapkan betul sehingga tagline kami mudik aman, keluarga nyaman. Oke, mudik aman, keluarga nyaman untuk musim mudik tahun 2025 ini. Terima kasih Kak Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho, hari ini sudah berbagi informasi. Tentunya pesan juga untuk para pemirsa di rumah, sukses dan lancar untuk operasi ketupat tahun ini. Terima kasih. Mohon doa restunya. Terima kasih Pak, sama-sama. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Kak Korlantas Polri, Irjen Pol Agus Suryo Nugroho. Dan tentunya ini juga sebagai langkah persiapan untuk musim mudik tahun 2025 kali ini. Mudik aman, keluarga nyaman. Kembali untuk menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi sesaat lagi. Ya, di segmen kabar viral. Pemirsa, ini ada yang viral nih ya. Di media sosial, 59 titik ladang ganja di kawasan Bromo ini akhirnya berhasil terungkap berkat drone yang diterbangkan di area Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Netizen mengaitkan kasus ini dengan tarif drone yang dinilai mahal di area tersebut. Ini disampaikan oleh Kepala Bidang Wilayah 2 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mengatakan ada 59 titik ladang ganja yang ditemukan di kawasan TNBTS Desa Argosari, Kecamatan Senduro, Lumajang melalui bantuan drone. Ke-59 titik ladang ganja tersebut seluas 1 hektar. Waduh, ini setiap ladang ganja memiliki luas yang bervariasi, mulai dari 4 meter persegi hingga 16 meter persegi. Nah, PN Lumajang menggelar sidang kasus penemuan ladang ganja di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan agenda pembuktian. Nah, kasus ini memunculkan spekulasi di tengah warganet, kenapa biaya penggunaan drone di kawasan TNBTS itu mahal. Bahkan juga kan kalau yang ramai di sosial media ada larangan juga untuk menerbangkan drone. Ya, itu dia makanya. Ya, nggak boleh. Ternyata ada yang disembunyikan. Ya, video viral lainnya pemirsa. Ini viral di sosial media, ada rekaman video yang memperlihatkan Polantas yang tengah bertugas diduga menerima sesuatu yang dianggap pungli dari pengendara mobil di tol dalam kota Jakarta. Jangan suuzon. Mungkin itu? Lah, coba deh. Putri, taruhlah Putri misalnya yang mau ngambil gambar ini, Put, ya. Emang kelihatan, Put, secara detail apa yang diberikan dan ini gitu. Terus kameramennya bisa dapat lagi momennya. Iya kan? Tapi memang rame di media sosial sih, Put, ya. Iya, ini yang masih jadi pertanyaan publik juga karena di dalam video ini ada 2 petugas polisi lalu lintas tengah memberhentikan mobil dan kedua pihak ini lalu terlibat perbincangan. Lalu sopir mobil ini mengambil sesuatu dari dalam mobilnya. Oh gitu. Lalu memasukkannya ke dalam saku celana. Oh ini. Ini nah, kita lihat. Ini sang sopir tampak menyerahkan sesuatu ya ke salah satu Polantas yang tengah menunggu. Tidak diketahui pasti apakah petugas itu menerima atau tidak pemberian sopir. Nah, nih. Yang tadi dikatakan menyelipkan sesuatu begitu maksudnya. Coba kita lihat. Dia mengeluarkan dari saku celananya. Oh, ditolak tuh sama polisinya tuh. Tadi kan tangannya maju tuh. Tapi nggak jadi kan. Nah, jadi sekali lagi, ini video masih liar di media sosial. Betul. Nah, kalau Ditgakum Korlantas Polri sendiri bahwa memastikan 2 petugas Korlantas ini tidak menerima pungli. Saya aja yang ngebacain beritanya juga, saya nggak yakin, Put, gitu loh, Put. Ya, kita ke informasi viral lainnya pemirsa. Ada aksi premanisme yang seolah ya sepertinya nggak ada habisnya ya. Kalau kita lihat baru-baru ini seorang pengendara mobil merekam aksi premanisme yang terjadi di dekat pintu tol Jalan Gedong Panjang Jakarta. Kayaknya sih ngebantuin kayaknya ya gitu ya. Karena memang lagi ada proyek di mulut jalan tersebut begitu sehingga terjadi kemacetan. Tapi nggak juga lah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang justru berujung kepada meresahkan publik gitu ya, Put. Nah, ini di video tiba-tiba kaca mobilnya diketok oleh pria tidak dikenal yang diduga preman dan dia juga tampak meminta sejumlah uang dengan paksa. Meskipun suasana lalu lintas di sepanjang jalan Penjaringan Jakarta Utara hingga Tambora Jakarta Barat ini tampak ramai, namun preman tersebut tetap cuek melancarkan aksinya.
Bahkan dalam video ini tampak juga ada oknum polisi ya kalau kita lihat tadi menggunakan sepeda motor. Tapi ngelengos aja. Tapi tidak terlihat adanya tindakan terhadap pelaku. Hal ini pun mengundang reaksi warganet yang mempertanyakan ketegasan aparat. Kemana Pak Polisi kok lewat aja kan gitu. Iya. Jadi polisi yang lewat tadi itu setelah viral ini ditanya lah sama komandannya kan, kamu ada di situ tapi kamu nggak bantuin. Lah kalau saya jadi polisi ya nggak kelihatan kayak preman, kurang tatoan gitu ya. Kok kayak gitu gitu. Mungkin kayak gitu. Kalau saya malah pribadi gini, udah ada yang bantu Pak, bagus Pak kali Pak, gitu. Udah ada yang bantu gitu kan, mumpung. Oke pemirsa, kita sudah 2 jam ya lamanya ya, kita hadirkan informasi, dialog juga yang cukup menarik. Tapi tentunya informasi yang kami hadirkan tidak akan ada habisnya. Karena pukul 9.30 nanti Putri, kita update lagi informasi di Kabar Utama Pagi pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Jangan sampai dilewatkan. Dan akhir kata saya Arif Fadil. Saya Putri Windasari. Terima kasih. Terima kasih, sampai jumpa.